Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Putra dari Telka 001. NIM saya 241010100153. Sini saya ingin mengerjakan soal UTS pemrograman komputer. Yang pertama tuh yang A, jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima SD, dan jika umur sama dengan 7 tahun atau lebih bisa masuk SD. Kita langsung coba merannya aja. Masukkan umur siswa yang ingin mendaftar. Contoh awal 6 tahun. Umur siswa belum cukup untuk mendaftar SD. Nah, jika umurnya di bawah 6 tahun, maka dia tidak bisa mendaftar SD. Nah, terus di sini tuh perintahnya sama ya, jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima SD, dan jika umur sama dengan 7 tahun atau lebih bisa masuk SD. Nah, kita langsung coba run lagi. Masukkan umur siswa yang ingin mendaftar. Kita masukkan 7 tahun. Siswa bisa mendaftarkan diri di SD. Nah, kalau lebih 7-8 tahun tuh bisa mendaftar di SD. Tetapi kalau umurnya lebih 8-11 tahun, siswa bisa mendaftar SD tetapi langsung di kelas 4 atau 5. Siswa bisa mendaftar SD tetapi langsung di kelas 5. Nah, di sini kita langsung ke soal yang kedua. Buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai 100. Nah, di sini apa yang ingin kamu tanya? Coba kita kasih contoh nilai UTS. Nah, berapakah nilai Anda? Kalau kita masukin 8 sampai 100 nilai kita, maka A. Nah, kalau kita memasukkan nilai 70 sampai 79 nilai kita B. Kalau kita masukin 60 sampai 69 nilai kita C. Kalau kita masukin 40 sampai 49 nilai kita D. Dan yang terakhir, jika nilai yang 0 sampai 39 nilainya E. Sini saya akan coba dari yang A ya. Contoh nilainya 82. Nah, hasil tes kamu mendapatkan nilai A, nilai kamu cukup sempurna. Nah, yang ini nih, yang perintah print, hasil tes kamu mendapatkan nilai A, nilai kamu cukup sempurna. Kita coba meramnya lagi. Kalau kita mendapat nilai misalkan 62, apa yang ingin kamu tanya? Salah. Nilai UTS, berapakah nilai Anda? 62. Nah, hasil UTS kamu mendapatkan nilai C, nilai kamu kurang bagus. Di sini kita bisa mengkustomisasi teks-teks yang di sini sesuai apa yang kita mau. Kalau teks yang saya buat kurang lebihnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, yang ketiga tuh soalnya di sini buatlah contoh forward dalam bahasa
bahasa Python, kayak pengulangan. Coba kita langsung run. Nah, di sini inputnya tuh kamu punya uang nggak. Ini inputnya sesuai kita, apa yang mau kita masukkan. Nah, saya memasukkannya contohnya seperti ini. Ketika kita jawab nggak ada, maka dia bohong kan, kamu habis gajian, kamu 1 kali bohong. Nah, berarti ini bohong, kamu habis gajian, kamu 1 kali bohong. Di perintah pinnya variabel A dengan A ditambah 1. Ketika kita bohong lagi, maka ini akan jadi 2 kali bohong. Seperti ini contohnya. Bohong, kamu habis gajian, bohong 2 kali. Tetapi kalau kita jawab ada, maka dia akan ngeprint yang ini, yang input yang ini, pinjam dulu besok saya ganti. Nah, ini untuk contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 4. Nah, di sini soal yang keempat tuh, ibu membeli 6 jenis sayuran. Nah, kan kita di sini disuruh langsung ngeprint ya. Coba berarti kita langsung print. Nah, ibu membeli 6 jenis sayuran. Dalam perjalanan keliling, ibu ingin menambahkan terong dan wortel. Kan di sini 6 jenis sayuran itu ada kentang, kangkung, bayam, labu, nangka, dan daun singkong. Nih, yang ini kentang, kangkung, bayam, labu, nangka, dan daun singkong. Dalam perjalanan keliling, ibu menambahkan terong dan wortel. Berarti ibu kan menambahin terong sama wortel. Perintahnya tuh yang ini ya teman-teman, sayur titik append. Ini ditambahin terong sama wortel, sayur titik append wortel. Nah, di sini kan udah nambah terong dan wortel. Nah, yang ketiga di sini ada, kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Sayuran pertama dengan brokoli. Nah, sayuran yang pertama tuh di sini berarti ada kentang. Kentang tuh dia listnya 0. Ini yang pertama listnya kentang, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita di sini perintahnya tuh sayuran yang 0, yang list 0 berarti kan kentang. Kentang kita ganti dengan brokoli. Nah, ini yang sebelumnya kentang, kangkung, bayam, labu, nangka, daun singkong, terong, sama wortel. Nah, ketika kita sudah mengganti si kentangnya itu menjadi brokoli, di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran yang kelima. Yang kelima itu berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ibu kehilangan angka. Perintahnya tuh berarti di dalam programnya sayuran dot remove, sayuran yang keempat. Yang keempat tuh kan maksudnya di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita langsung coba merunnya. Nah, ini yang sebelumnya brokoli, kangkung, bayam, labu, nangka, daun singkong, terong, wortel.
kan yang keempatnya itu si nangka, maka nangkanya kita hapus karena ibu kehilangan angka. Jadi brokoli, kangkung, bayam, labu, daun singkong, terong, wortel. Nah, tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Kita disuruh ngeprint, berarti kita manggil yang pertama sayuran yang kedua dan ketiga. Ini listnya 0, 1, 2. Berarti kita manggil yang kedua dan 3, berarti kangkung dan bayam. Nah, di sini kepanggil kan udah kangkung, bayam. Terus kemudian tampilkan semua nama-nama list dengan perulangan while loop atau for loop. Sini kita langsung coba. Perulangan angka 1 sampai lebih kecil sampai 10. Nah, ini dia akan melakukan perulangan hingga 10 dari sini sampai sini. Nah, terus perintah yang terakhir, tampilkan panjang list berupa jumlah sayur-sayuran yang ibu beli sekarang. Berarti kita harus menghitung ada berapa dan menampilkan sayur-sayuran apa aja yang ibu udah beli. Berarti di sini ada kentang, kangkung, bayam, labu, nangka, daun singkong. Yang udah kita tambahkan terong, wortel. Nah, di sini kita akan coba langsung merunnya. Nah, di sini kan berarti dia tuh maksudnya dari sayuran dot shotnya ini dia jadi disusun sesuai alfabet. Jadi contohnya nih, alfabet pertama misalkan yang paling kecil tuh bayam, brokoli, daun singkong, kangkung, labu, terong, wortel. Nah, maka dia akan langsung tersusun. Nah, di sini sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.